materi terkait inkubasi fintech dan tahap awal pendanaan. Sabar, saya potong. Mana ditanya? Kalian mana ditanya? Yang pertama itu apa itu inkubasi fintech? Inkubasi fintech adalah program khusus yang dirancang untuk membantu startup di bidang teknologi finansial atau perusahaan teknologi atau pemerintah. Tujuan utama inkubasi adalah menyediakan sumber daya, mentor, dan jaringan yang ditemukan oleh startup fintech untuk membangun produk yang inovatif dan scalable. Inkubasi fintech. Yang pertama itu ada seleksi, di mana startup finansial memahami kriteria tertentu akan dipilih untuk inkubasi. Kemudian orientasi, yaitu startup yang fokus pada pengembangan produk minimal yang layak dalam melakukan pengujian pasar. Kemudian yang keempat, kemudian yang kelima itu pada pendanaan, di mana startup mencari perbandingan terhadap pendanaan tahap awal yang dari investor untuk mempercepat dakwah. Inkubasi startup fintech biasanya akan mencari pendanaan awal. Pendanaan tahap awal ini sangat penting untuk membiayai pengembangan produk. Lebih lanjut, pemasaran dan perekrutan karyawan. Kedua, venture capital, di mana perusahaan yang berinvestasi pada perusahaan teknologi yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Yang ketiga, funding, di mana pengumpulan dana dari banyak orang melalui platform online. Yang keempat itu Keahlian dan pengalaman tim dari pendiri sendiri. Kedua itu produk, di mana inovasi dan potensi pasar produk. Yang ketiga model bisnis, yaitu keberlanjutan dan skalabilitas model bisnis. Yang terakhir itu ada traksi atau tanda-tanda awal kesuksesan seperti jumlah pengguna atau pendapatan. Buat fintech yang menarik, yang mana itu presentasi singkat yang menguraikan visi produk, pasar, dan rencana bisnis startup. Yang kedua itu ada bangun jaringan, yang mana itu berkenalan dengan investor dan pemain kunci di industri fintech. Yang ketiga ada fokus pada traksi, tunjukkan bukti bahwa produk itu diminati oleh pasar. Yang terakhir itu siapkan keuangan, susun proyeksi keuangan yang realistis. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan startup fintech dalam mencari pendanaan. Seperti yang kita sudah jelaskan di awal bahwa setelah melakukan atau melalui tahapan inkubasi, maka startup akan memulai pada yang namanya pendanaan tahap awal. Nah, namun pada mencari pendanaan tersebut, pendanaan tahap awal, masih ada beberapa tantangan yang harus dilewati oleh startup fintech. Yang pertama, persaingan yang ketat. Kita ketahui bahwa semakin masuk ke dalam dunia bisnis, maka yang namanya kompetitor atau persaingan itu pasti ada. Dan yang kedua, regulasi yang dinamis. Regulasi dinamis ini berarti regulasi yang sering berubah-ubah, regulasi yang cenderung bisa merugikan maupun menguntungkan. Jadi ini bisa dikategorikan tantangan juga. Yang ketiga, risiko yang tinggi. Kita pahami bahwa risiko juga itu di dalam dunia bisnis tetap ada, itu hal yang pasti ada dalam dunia bisnis, maka risiko yang semakin tinggi dapat menjadi tantangan juga. Yang keempat, sulit mengukur valuasi. Sulit mengukur valuasi berarti kemampuan startup dalam mengukur valuasi itu akan menjadi tantangan juga di dalam ketika mereka baru terjun di dalam bisnis teknologi. Artinya kalau kita punya inkubator yang tepat, berarti inkubasinya pun akan berhasil juga.
Yang pertama ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu reputasi. Reputasi dari inkubator tersebut. Cari inkubator yang memiliki reputasi yang bagus, sehingga kita lebih dalam melaksanakan inkubasi fintech tersebut. Yang kedua, sumber daya. Pastikan inkubator menyediakan sumber daya yang kita butuhkan, seperti mentor, jaringan, dan fasilitas-fasilitas yang sesuai atau relevan dengan bisnis kita. Yang ketiga, fokus industri. Pilih inkubator yang fokus pada sektor fintech dan memiliki pemahaman mendalam tentang industri ini. Karena kita bergerak di fintech, berarti inkubatornya pun harus yang memahami fintech dan juga bergerak di industri yang sama. Yang keempat, tahap perkembangan. Pastikan inkubator sesuai dengan tahap perkembangan startup kita. Yang kelima, biaya. Pertimbangkan biaya yang harus kita keluarkan untuk mengikuti program inkubasi. Yang pertama itu untuk fitur profil. Untuk angel investor, individu kaya atau sekelompok individu yang berinvestasi dan uang pribadi mereka. Untuk venture capital, perusahaan institusi yang mengelola dana dan investor besar. Yang berikut ada jumlah investasi. Untuk angel investor, biasanya menginvestasikan jumlah yang lebih kecil dibandingkan venture capital. Sedangkan untuk venture capital, untuk jumlah investasinya itu mereka menginvestasikan jumlah yang lebih besar. Yang berikut ada tahap investasi. Untuk angel investor seringkali berinvestasi pada tahap yang sangat awal atau seed stage. Untuk venture capital biasanya mereka itu berinvestasi pada tahap yang lebih lanjut atau series A, B. Ya, istilahnya bisa minta dana tersebut dari angel investor atau venture capital. Jadi ini perbedaan kedua sumber pendanaan tersebut. Yang berikut ada video, di mana mereka memproduksi video yang menarik dan informatif untuk menjelaskan produk atau layanan yang ada. Yang berikut ada infografis, yaitu mereka memvisualisasikan data kompleks untuk memudahkan pemahaman audiens. Berikut ada strategi pemasaran yang kedua itu sosial media marketing, di mana dalam sosial media marketing ini ada platform yang tepat, di mana dalam pemilihan platform sosial media yang paling relevan dengan target audiens. Misalnya LinkedIn untuk profesional, Instagram untuk generasi muda. Sosial media marketing yang kedua itu ada konten yang menarik, bagaimana mereka membagikan konten yang relevan, interaktif, dan viral. Yang ketiga ada iklan berbayar, di mana brand mereka bisa menggunakan iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Strategi pemasaran berikut ada public relation. Nah, dalam public relation ini ada media coverage, di mana mereka dapat meliput media untuk meningkatkan visitabilitas merek yang ada. Public relation yang kedua itu ada event. Mereka bisa ikut serta dalam acara industri dan konferensi untuk memperluas jaringan. Strategi pemasaran yang keempat ada public relation, di mana yang kelima ada program referral. Dalam program referral ini ada insentif, yaitu memberikan insentif kepada pengguna yang mereferensikan teman atau keluarga mereka. Kedua, persyaratan perizinan. Untuk regulasi startup fintech, apalagi untuk Indonesia itu pasti persyaratannya itu sangat susah untuk mendapatkan izin. Yang ketiga itu perlindungan konsumen. Regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen dapat meningkatkan biaya operasional. Yang terakhir itu persaingan tidak sehat. Adanya persaingan tidak sehat dari pemain yang tidak terdaftar dapat mengganggu pasar. Lalu mengikuti perkembangan regulasi terbaru. Yang kedua, bekerja sama dengan regulator. Membangun hubungan yang baik dengan regulator untuk mendapatkan dukungan dan masukan. Yang terakhir itu memprioritaskan kepatuhan, yang mana itu memastikan semua aktivitas bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku.
kemitraan dengan Mersen, menjalin kerjasama dengan berbagai Mersen untuk memperluas jangkauan pembayaran digital. Tawaran insentif menarik dari Mersen dan konsumen. Kedua, promosi berbasis efek. Manfaat setiap besar atau momen-momen khusus, misalnya hari berjalan baik, untuk menawarkan promo menarik. Program prioritas, buat program prioritas yang menarik untuk mendorong penggunaan digital. Pendidikan keuangan, edukasi masyarakat tentang keuangan dan penggunaan pembayaran digital. Yang terakhir, sosial media, manfaatkan platform seperti TikTok, IG dan YouTube untuk membuat konten yang viral dan menarik. Yang kedua, target ketiga, fokus pada segmen pasar yang spesifik, misalnya UMKM mahasiswa, dan tawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, target pemberian pinjaman, edukasi masyarakat tentang investasi. Yang terakhir ada inovasi. OJK mendorong inovasi di sektor fintech, namun tetap harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Presentasi dari kelompok kami, mungkin ada tambahan dari teman-teman atau pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Saya Maria Yuda Turun dari kelompok 2 ingin bertanya kepada teman-teman dari kelompok 4. Tadi teman-teman ada menjelaskan terkait sumber dana tadi. Itu ada 4, ada angel investor, venture capital, crowdfunding, dan grant. Yang saya ingin tanyakan sini terkait crowdfunding. Dan teman bilang crowdfunding itu pengumpulan dana dari banyak orang melalui platform online. Itu bisa teman-teman jelaskan tuh bagaimana proses pengumpulan dana itu seperti apa? Apakah mereka membuat platform baru semua orang bisa mengumpulkan dana di situ, atau sudah ada orang yang dituju untuk mengumpulkan dana di situ? Sudah ada target. Terima kasih. Kalau tahu jawabannya langsung jawab, kalau belum calling dulu. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan bahwa setelah inkubasi maka startup tersebut atau inisial startup inisial teknologi tersebut akan melalui tahap pendanaan awal. Jadi ini sumber-sumber pendanaan tersebut. Nomor 3 itu kan crowdfunding. Nah, jadi kita tahu bahwa inkubasi startup fintech itu bagian dari alternatif yang ditawarkan memang oleh pemerintah, keuangan mereka, Kementerian Keuangan mungkin dan lain-lain, untuk membantu mengembangkan startup-startup yang bergerak di bidang finansial teknologi. Nah, jadi crowdfunding ini teman-teman seperti pertanyaan sama namanya Jadi dia sudah ada semacam platform yang memang menghubungkan semua. Ya kalau kita ngomong investor-investor yang dikumpulkan di platform tersebut supaya dana tersebut dikumpulkan. Jadi kalau kita ngomong kayak galang dana lah, pendanaan yang memang mereka kumpul melalui platform tersebut. Jadi seperti itu. Jadi sudah ada platform yang disediakan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan inkubasi atau yang menjadi inkubator. Jadi kayak pemerintah mereka inkubator. Oh ya kawan-kawan, izin sebelum itu mungkin ada yang terlewatkan juga. Kalau di bagian saya tidak tahu, pasti ada kawan-kawan yang tahu apa ini pitch deck. Tapi mungkin kalau misalkan ada yang sama di bidang startup finansial teknologi. Jadi kita harus bisa membuat pitch deck untuk menarik investor. Jadi pitch deck ini bagaimana kita mempresentasikan startup kita.
Jadi kita buat presentasi yang semenarik mungkin untuk kita bisa memperoleh pendanaan tersebut. Bisa kita jelaskan startup kita, startup kita seperti apa, gambaran dari usaha kita, keunggulan, kemampuan kita untuk bisa mendapatkan laba atau ROI, tingkat pengembalian seperti itu. Jadi saya ingin bertanya sedikit tentang okupasi fintech dan tahapan awal pendanaan. Di sini yang saya mau tanyakan, ini kan ada inkubasi, ada inkubator, terus ada startup. Nah, kalau dari tahapan yang saya pahami bahwa startup ini dia punya masa untuk inkubasi, artinya masa perkembangan dia menjadi ke bisnis gitu. Terus kemudian ada dia punya inkubator. Nah, hubungan keterkaitan antara startup, inkubasi, inkubator itu bagaimana? Terus kira-kira di dalam inkubator atau dalam masa inkubasi dia berapa lama sih startup ini berinkubasi? Saya pikir itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Inkubasi, apa itu inkubator, bagaimana keterkaitannya, dan berapa lama masing-masing itu? Ada pertanyaan kan hubungan dari ketiga kan? Inkubator, inkubasi dan startup. Dan masing-masing berapa lama? Kalau dari awal itu kan inkubasi kita tahu itu bahwa dia itu proses yang dilakukan oleh inkubator untuk membantu startup berkembang. Jadi inkubator itu orang yang melakukan inkubasi. Gitu. Jadi dia itu dipisah, inkubator dan inkubasi. Nah, ini sedangkan startup itu kan perusahaan yang mendapatkan manfaat dari inkubator yang berkaitan dengan fintech. Nah, kalau katanya itu tahapan inkubasi, itu dia tidak menentu. Karena kita tahu, kalau misalnya dari suatu usaha misalnya kalau dapat ini pendanaan tahap awal dan itu dirasa oleh inkubator itu usahanya bagus, maka akan berlanjut. Tapi jika memang dia satu stop di situ aja, ya begitu. Jangan sampai lokasi kita yang tidak cocok, atau jangan sampai riset pasar. riset pasar, betul. Perlu dilakukan riset pasar. Jangan sampai segmen pasar kita tidak sesuai, tidak tepat. Gitu. Iya. Kalau kita bilang bisnis itu gagal, kenapa? Kita harus cari tahu dulu, dia gagal di tahap mana seperti itu. Dia gagal di tahap mana, berarti yang kita harus evaluasi, kita harus kerjakan, kita harus perbaiki. Jadi tahap itu juga. Misalkan kan kalau kita berbicara, dia gagal di tahap awal, baru di perencanaan misalkan, ya berarti di situ sudah harus kita evaluasi. Dia gagal di produk atau produksi, ya di situ sudah masuk. Di keuangan misalkan atau di lokasi, ya di situ layoutnya dia mungkin. Di situ juga harus kita evaluasi, harus kita perbaiki. Jadi tidak semua skala besar, secara besar, skala besar ini usaha yang kita cari satu-satu penyebabnya, sedangkan permasalahannya di satu tahap saja. Iya. Secara praktisnya seperti yang Ibu katakan tadi. Kalau kita tahu di mana titik lemahnya, langsung benahi di situ. Tapi kalau secara keseluruhan kita tidak ketemu titiknya, ya kita perlu mengevaluasi secara keseluruhan. Gimana Kak Yohan? Sudah terang benderang atau masih gelap? Atau masih kurang? Sudah ada bayangan-bayangan, sudah Sudah ada bayangan.
Maka seperti virus itu, ya ada inkubasinya gitu. Ya bayangkan sudah. Jadi walaupun sudah kena di tubuh kita, tapi dia belum berkembang secara langsung. Nah, proses perkembangan virus itu biasanya disebut dengan inkubasi. Nah, di dalam bisnis ini, proses bagaimana mereka mengembangkan usahanya dengan difasilitasi oleh inkubator tadi, maka itulah yang disebut dengan ini apa? Proses inkubasi. Gitu. Berkembang atau tidak ya tergantung bagaimana bisnis itu dilakukan dan mereka menerima fasilitas yang diberikan oleh inkubator. Sebagai contohnya di situ misalnya apa? Menyediakan sumber daya. Yang sampai sumber daya yang disediakan oleh inkubator tidak sesuai atau tidak tersedia, atau mungkin ada dana kita yang tidak cukup, gitu kan? Berarti kita nggak bisa mengoptimalkan fasilitas yang mereka berikan. Atau misalnya mentor, bisa jadi mentornya itu memang profesional, tetapi SDM kita yang tidak mampu mengikuti prosesnya, gitu. Nah itu yang akan perlu diantisipasi. Makanya tadi ada tantangannya. Apa aja tantangannya coba dilihat. Ada tadi tantangan kan, yang harus di selain dari tadi apa proses itu butuh waktu yang lama. Itu salah satu cara ini untuk dalam mencari pendanaan, bukan tantangan untuk ini apa membangun usaha startup tadi. Nah yang ini dari regulasinya, tantangan dari regulasi startupnya ya ini. Kalau regulasi, tapi untuk awal kalau regulasi ini ada nggak dari ini? Bentar, ada ya. Ya, ke atas pelan-pelan. Untuk mengatasi tantangan startup, ini mengatasi tantangannya ketika ada coba memahami regulasi, ini regulasinya ya yang difokuskan. Inkubasi untuk pengembangan startup. Sumber daya apa yang disediakan oleh pihak penyedia inkubasinya? Mereka mau suara gitu ya. Sini ada menyebutkan berapa? Saya tidak di sini. Ada berapa jenis tadi sumber daya? 4. Apa saja? Sumber daya apa lagi? Biasanya ada berapa? Aduh, ini materi di pengantar yang mereka sediakan. Apakah semuanya? Semua? Kembali lagi yang relevan. Apakah termasuk konsumen mereka sediakan? Yang relevan. Iya. Kembali lagi fasilitas yang disediakan itu kan yang relevan dengan feedback tersebut Yang mereka butuhkan. yang mereka butuhkan. Nah, biasanya apa itu yang dia tanya? Fisik atau sumber daya manusia. Bisa saya dapat tidak? Oh ya. Inkubasi kita sudah jelaskan. Setelah melalui inkubasi, maka startup akan masuk pada tahap pendanaan awal. Terus di tahap pendanaan awal juga ada cara-cara untuk bisa mendapatkan pendanaan awal. Ada sumber juga pendanaan awal tersebut. Jadi tidak selamanya inkubator yang kasih dana. Dia mengkoneksikan, Dia hanya mengkoneksikan. membuka jalan istilahnya. Tapi kalau memang mereka punya mitra, sangat memungkinkan. Ya. India itu pernah nonton itu yang lucu-lucu itu. Pernah nonton kan? Ya. Tapi dia juga jeli. Dia bisa mengenali siapa musuhnya dia dan siapa yang ini ke dia. Nah itu sebenarnya bisa disebut dengan kalau seseorang tuh punya naluri bisnis, dia punya insting. Istilahnya
hanya disebut seperti itu, dia punya insting. Nah buat teman-teman, kalau memang kalian mau fokus nanti setelah kuliah ini kalian bakal berbisnis, maka naluri bisnis kalian dari sekarang mesti dilatih. Tidak selalu kalian yang menjadi pelaku bisnis. Bisa jadi kalian bagian dari inkubator tadi. Itu juga menghasilkan uang. Tidak selalu kita yang menjadi pelakunya. Bisa kan? Ya seperti saya kan, yang menjadi pelaku bisnisnya kan bukan saya. Saya hanya konsultannya saja. Tetapi dari situ saya dapat uang. Persennya jelas. Iya, ada persennya. Jadi walaupun saya di sana sini, setiap bulan ada yang masuk ke rekening saya, tanpa saya harus melakukan bisnis itu. Berarti kita pakai buat perjanjian lagi, Bu? Ya, kesepakatan awal. Inkubator ini pasti ada kesepakatan awal. Untuk mereka memfasilitasi startup ini, mereka punya kesepakatan. Ya, bisa jadi mereka nggak dibayar untung di awal, tapi dibayar jika bisnisnya sudah berhasil. Self profit biasanya, contoh yang kami bangun usaha wisata yang pada masa COVID itu di Sumatera, kakakku, saya yang kasih ide Pusri. Tapi pas masa COVID saya bilang, peluang apa sih di kampung ini yang bisa dibuat meningkatkan ekonomi? Dan karena memang saya sudah terlatih di Active Citizen yang dari British Council, bagaimana kita mengaktifkan warga gitu. Nah itu ilmu itu saya pakai, dikoneksikan, baru kami bangun di sana start, kami bangun wisatanya. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di internet, namanya Wisata Anugerah Indah Sipat. Itu sangat keren sekali. Dulu itu orang nggak pandang sama sekali, tapi sekarang sudah sangat bagus. Nah itu mereka sistem bagi untung. Awal itu ketika investor mau mendanai di situ, mereka bagi dengan sistem 40-60. 40 untuk pemegang sahamnya, 60 untuk pelakunya. Seperti itu. Tapi kemudian kakakku menghentikan itu karena intervensinya terlalu tinggi. Lalu kemudian mereka berkolaborasi dengan pemerintah. Tetapi pemerintah hanya minta pajak saja. Nah itu sangat menguntungkan. Pajak masuk di pemerintah, kakakku bisa menjalankan bisnisnya dan dia dapat hibah dari pemerintah. Nah itu salah satu. Nah saya bilang, Kak, bagianku mana? Nah ini resikonya kalau bisnis dengan keluarga, tidak buat kesepakatan di awal. Ya saya nggak dapat, dia bilang dapatnya adalah sukacita kau melihat kakakmu berhasil. Oke lah, gitu. Ya, jadi sampai hari ini itu bisnis dijalankan oleh kakak saya. Dan wisatanya itu sudah berhasil, mereka mendapat hibah beberapa gedung dari pemerintah. Karena kan lokasi yang tersembunyi, yang tak terduga, bisa menjadi spot wisata. Dan itu menjadi keuntungan untuk wilayah itu, karena di wilayah itu kan ini belum ada wisata untuk wilayah kami gitu. Nah itu disebut dengan kemampuan melihat titik bisnis. Bisa? Ya kalian yang tidak tipe ungu, mana yang ungu angkat tangan nih? Iya, kalian punya kemampuan untuk itu. Latih dari sekarang. Yang ungu dan merah, kalian punya kemampuan itu. Tapi kemampuan yang kalian lihat tadi, contoh tadi yang ide bisnisnya itu tadi, kalian nggak bisa sendiri, kalian butuh yang kuning. Karena yang kuning itu mampu menjual barang yang tidak laku pun bisa mereka jual. Gitu. Ya, jadi bermitra. Ini keren nih, ungu kuning, langka yang kayak dia. Sudah kuning ungu lagi kan? Kalian yang benar mana? Ungu kuning atau ungu? Masih ada. Pegang kupingnya, terbagi. Ya, bisa kan? Bisa? Teman-teman? Latih dari sekarang. Kalian yang tipe, silakan. Ditanyakan apakah sudah dilihat belum? Sudah clear, kawan-kawan. Sudah clear? Yang bertanya udah clear? Sudah. Oke, kalau sudah di closing. Sekian presentasi dari kelompok keempat. Untuk pertanyaan dari teman-teman dan tambahan dari teman dari dosen, kami ucapkan terima kasih. Sama-sama tim Mas. Yo, mari. Guru saya. Berangkat.